kita manfaatkan kehadiran beliau agar nanti bisa membantu kita untuk memproyeksikan ya, termasuk dalam mensistematisasi konsep-konsep yang mungkin bagi kita abstrak tapi bisa dipahami dengan baik dengan pertemuan hari ini. Saya kira demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Prof. Klik untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan teori hukum. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ustaz Dr. Isman SHI, apa Mas? SHI, MH. Dulu beliau di depan saya kalau berbicara, karena saya mengajar beliau murid, sekarang berjajaran seperti ini. Yang saya hormati Mas Imam, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak, mahasiswa program Magister Hukum Ekonomi Syariah. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbagi beberapa hal yang terkait dengan teori hukum yang sepertinya mau tidak mau nanti harus juga dipelajari oleh panjenengan gitu ya. Karena program Magister Hukum Ekonomi Syariah ini agak unik posisinya. Pernah suatu saat masuk ke bagian dari Lamemba, Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Ekonomi dan Bisnis. Jadi harapannya lulusannya nanti akan memperoleh gelar Magister di bidang hukum ekonomi. Kemudian bergeser lagi, sekarang gelarnya MH, Magister Hukum. Tapi di dalam kurikulumnya ada materi-materi hukum dan ada materi-materi ekonomi. Gitu ya. Jadi panjenengan itu diminta untuk mempelajari dua disiplin bidang ilmu. Bidang ilmu, disiplin ilmu hukum dan disiplin ilmu ekonomi. Ya. Meskipun nanti gelarnya tetap Magister Hukum. Jadi ada keunikan tersendiri dari prodi ini. Baik, saya akan mulai untuk berbicara tentang teori hukum dari gambaran secara umum gitu ya. Jadi kalau menurut Mewilson ada 3 tataran abstraksi kalau kita berbicara teori. Jadi gejala hukum itu sebenarnya bisa diabstraksikan menjadi 3 kelompok teori dalam hukum. Yang pertama, kalau ilmu hukum itu bisa dibagi dalam dua perspektif besar, yaitu ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ini istilah yang dikenal di disiplin ilmu hukum. Untuk ilmu hukum empiris, bidangnya atau bagiannya hanya satu, disebut juga sebagai dogmatik hukum. Jadi kalau nanti membaca dogmatik hukum, berarti kita sedang masuk di ranah ilmu hukum yang normatif. Ilmu hukum normatif apa, empiris apa, nanti ada di bagian berikut. Sedangkan ilmu hukum empiris itu terbagi, ini yang umum, terbagi menjadi sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Ini kelompok yang berbeda dengan ilmu hukum normatif. Nah, yang hijau itu sejarah, perbandingan, sosiologi hukum, dan psikologi hukum, ini yang sering disebut dengan teori hukum. Jadi kalau teman-teman di Prodi yang ada di bawah Fakultas Hukum berbicara teori hukum, biasanya identik dengan sosiologi hukum, psikologi hukum. Gitu ya. Tidak pernah berbicara kalau teori hukum itu, berbicara dogmatik hukum itu tidak pernah. Biasanya dianggap sebagai ilmu hukum saja secara umum. Nah, yang hijau itu sering juga disebut teori hukum dalam arti sempit. Sedangkan kalau kita berbicara teori hukum dalam arti luas, itu berarti meliputi 4 itu. Teori hukum yang normatif,
dan teori hukum yang empiris. Oleh karena itu, lalu ada satu lagi perspektif yang bisa digunakan untuk melakukan kajian di bidang hukum, yaitu filsafat hukum. Jadi dalam disiplin ilmu hukum paling tidak ada tiga perspektif yang bisa digunakan ketika kita memahami gejala-gejala yang ada di masyarakat. Pertama itu melihat dari perspektif dogmatik hukum, gitu, atau teori hukum normatif. Ini yang diajarkan di mahasiswa di program studi strata 1. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke strata 1, maka mereka mempelajari hukum dari perspektif dogmatik hukum atau ilmu hukum normatif. Karena ilmu ini yang dibutuhkan bagi orang yang akan bekerja secara profesional di bidang hukum. Jadi hakim, jadi jaksa, jadi polisi, jadi advokat, atau nanti lanjut jadi notaris, dia hanya melihat hukum dari perspektif dogmatik hukum itu. Nah, sedangkan untuk yang ini jadi satu, ada dogmatik hukum gitu, ini untuk mahasiswa di strata 1. Karena tujuannya untuk bisa bekerja secara profesional gitu ya. Menerapkan hukum sesuai dengan substansi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di tataran kedua, ada yang namanya teori hukum. Gitu. Nah, teori hukum ini yang digunakan untuk mahasiswa di strata 2. Karena tujuannya tidak lagi untuk bekerja secara profesional di bidang hukum gitu sebenarnya. Gitu ya. Untuk jadi hakim, jadi jaksa, polisi sebenarnya tidak lagi dibutuhkan sebenarnya untuk ke jenjang strata 2, gitu. Cukup di strata 1. Nah, sedangkan strata 2 ini dibutuhkan agar kita bisa mengembangkan hukum dan ilmu hukumnya. Jadi ada kajian-kajian keilmuan yang bisa dilakukan meskipun melihat gejala yang sama, gejala hukum yang sama. Jadi biasanya teori hukum ini digunakan oleh mereka yang ingin berprofesi di bidang sebagai ilmuwan gitu ya, atau sebagai peneliti yang butuh perspektif untuk mengembangkan norma hukum atau mengembangkan ilmu. Kalau mahasiswa di S1 tidak butuh itu gitu. Mereka tidak butuh bagaimana caranya untuk melakukan perbaikan terhadap norma hukum atau untuk melakukan perbaikan terhadap ilmu hukumnya. Karena mereka tugasnya hanya menjalankan atau menerapkan norma hukum apa adanya. Oleh karena itu teori hukum biasanya digunakan di mahasiswa yang ada di program strata 2. Kalau di Fakultas Hukum di Magister Ilmu Hukum itu diajarkan hukum dalam perspektif teori hukum dalam arti sempit ini. Dan yang terakhir bisa mengkaji hukum dalam perspektif filsafat hukum. Jadi mencoba untuk melihat hukum dan kemudian memberikan argumentasi filosofis terhadap hukum, sehingga pemahaman terhadap hukum bisa sampai kepada hakikat. Jadi ini yang tadi menurut Mewson ada 3 lapisan teori di dalam hukum biasanya, ya. Dogmatik, teori hukum dalam arti sempit, dan filsafat. Kita tidak akan berbicara yang filsafat, yang teori hukum ini. Sekarang kita coba lihat lebih lanjut. Teori hukum normatif. Ada yang sarjana hukum enggak? Yang sarjana hukum? Oh, ada. Berarti sudah pernah belajar ya hukumnya ya. Tapi enggak apa-apa, ini nanti untuk merefresh saja. Sedangkan yang lain kalau belum pernah belajar disiplin hukum, paling tidak pernah memperoleh informasi tentang ini. Yang dogmatik hukum tadi, atau teori hukum normatif sering juga disebut gitu ya. Ini cabang dari ilmu hukum yang memang hanya tujuannya untuk mempelajari isi hukum positif yang berlaku. Hukum positif itu hukum yang berlaku di suatu negara. Agar yang mempelajari itu bisa menjelaskan dan menyelesaikan hukum secara teknis. Gitu. Jadi mahasiswa di strata 1 memang disiapkan agar bisa
menyelesaikan masalah-masalah hukum secara teknis. Anda lihat itu Pak Polisi gitu ya, kalau jenengan di jalan nggak pakai helm, Pak Polisinya ngasih surat tilang, itu menyelesaikan masalah gitu. Ada orang menjarah lalu ditangkap, itu juga menyelesaikan dan sebagainya. Jadi fokusnya adalah menafsirkan, mensistematisasikan dan menggambarkan aturan hukum yang ada dengan menggunakan pendekatan normatif. Jadi pendekatannya memang khas menggunakan pendekatan normatif yang berbeda dengan logika deduktif, yang berbeda dengan penggunaan logika deduktif di disiplin ilmu yang lain. Jadi memang meskipun menggunakan logika deduktif, tetapi ada sisi-sisi tertentu yang spesifik hanya bisa digunakan oleh orang yang belajar disiplin ilmu hukum. Dasar rujukannya adalah doktrin. Doktrin itu pendapat sarjana yang otoritatif. Jadi kalau belajar di S1 sebenarnya kita belajar melihat hukum dari perspektif doktrin, gitu ya. Dari perspektif pendapat sarjana. Kedudukan dari doktrin ini menjadi rujukan. Baik. Nah, jadi kegiatan utama pembelajaran di S1 itu sebenarnya ada 3 ini. Atau kompetensi apa yang kemudian harus dikuasai oleh mahasiswa yang belajar hukum di strata 1 itu kalau kita coba kelompokkan sebenarnya hanya 3 kompetensi ini. Kemampuan untuk menemukan norma hukum. Ternyata tidak semua mahasiswa di Fakultas Hukum yang mau lulus juga bisa menemukan norma hukum dengan baik. Gitu. Ini butuh pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi norma hukum yang berlaku di dalam sebuah fenomena tertentu. Gitu. Jadi tidak juga bisa dilakukan tanpa belajar, gitu ya. Harus ada konsepnya yang harus dikuasai. Bagaimana caranya untuk bisa menemukan norma hukum yang tepat dalam untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Lalu membaca norma hukum. Membaca norma hukum mahasiswa di Fakultas Hukum yang mau lulus, cara membaca norma hukumnya masih sama dengan cara membaca anak SMA. Gitu. Kalau masih sama, lalu untuk apa kuliah? Gitu. Tidak ada perbedaan cara membaca norma hukum yang sudah hampir lulus di Fakultas Hukum, di program S1 Fakultas Hukum dengan anak SMA. Ada cara, apa sih sebenarnya, bagaimana cara membaca norma? Apa tujuan kita membaca norma juga ada konsepnya. Gitu. Dan terakhir adalah menafsirkan hukum. Saya yakin kalau mahasiswa di strata 1 memiliki 3 kompetensi ini, dia bisa bekerja secara profesional di bidang hukum dengan baik. Kalau ada ketidakmampuan untuk bekerja secara profesional, ada kemungkinan salah satu kompetensi ini yang perlu diperbaiki. Nah, sekarang apa sih sebenarnya membaca norma hukum itu? Membaca norma hukum itu bukan hanya membaca lalu menghafal gitu. Itu kan kayak anak SMA. Gitu. Membaca norma hukum itu adalah kalau ada misalnya mencari unsur-unsur dari norma. Jadi kemampuan kita untuk menemukan apa unsur-unsur yang ada dalam norma hukum yang dimasukkan atau dijadikan pasal dalam satu peraturan perundang-undangan, ini butuh pengetahuan dan keterampilan. Ini yang terpenting sebenarnya. Kalau kita membaca satu pasal, apa tujuannya? Tujuannya harus bisa menemukan unsur-unsur dari pasal itu. Saya kasih contoh, ini misalnya ada pasal 362 tentang tindak pidana pencurian. Barang siapa mengambil barang sesuatu dan seterusnya. Biasanya kan kita hanya dihafal saja ini. Lalu tujuannya baca apa? Ya nggak tahu, pokoknya saya baca, saya hafal. Nanti kalau ada soal ujian, tinggal ditulis sesuai dengan ingatan. Padahal bukan itu yang diharapkan dari membaca, gitu ya. Membaca itu adalah mencari unsur-unsur, gitu. Unsur-unsur dari pasal 362 ada barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ini adalah kriteria yang harus dipenuhi
agar kita bisa mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana pencurian. Jadi kalau kita mengatakan orang itu melakukan pencurian, loh memangnya dia melakukan apa saja? Ya 4 hal ini harus dibuktikan. Unsur-unsur ini harus terpenuhi. Tadi S1 itu dogmatik hukum untuk menyelesaikan sebuah kasus tertentu. Menyelesaikannya itu kita memutuskan tindakan yang dilakukan orang itu sebenarnya merupakan tindakan hukum apa sih? Nah, untuk bisa membuat keputusan bahwa tindakan itu merupakan sebuah tindakan hukum tertentu, misalnya pencurian, kita harus mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana pencurian apa, lalu apakah yang dilakukan oleh seseorang itu memenuhi unsur-unsur ini atau tidak. Kalau tidak ya berarti bukan pencurian. Gitu. Ya. Setelah kita membaca, menemukan unsur, maka kita perlu menafsirkan apa maksud dari masing-masing unsur. Nah ini peran tadi doktrin atau dogmatiknya ada di sini. Tadi sudah membaca lalu menafsirkan norma hukum. Menafsirkan norma hukum itu maksudnya harus dijelaskan apa maksud dari masing-masing unsur itu. Apa sih maksud dari barang siapa, apa maksud mengambil barang orang lain gitu. Nah untuk bisa menafsirkan kita harus merujuk pada doktrin dan putusan hakim terdahulu. Kedalaman dan keluasan rujukan pada doktrin dan putusan hakim sangat penting untuk membuat argumentasi hukum. Jadi kita bisa lihat kalau ada orang berbicara tapi kemudian argumentasinya sangat lemah atau ketika membuat artikel tapi uraian yang ada dalam artikelnya juga sangat dangkal, tidak bisa terpahami dengan baik, sudah bisa dipastikan rujukan terhadap doktrin dan putusan hakimnya pasti sangat sedikit, sehingga nggak bisa ngomong apa-apa. Semakin banyak rujukan doktrin, semakin bervariasi rujukannya, maka kita bisa banyak memberikan argumentasi terhadap apa yang kita katakan. Nah ini contoh bagaimana kita menafsirkan hukum tentang unsur barang siapa. Kalau ada satu kasus, di pinggir danau terpampang papan pengumuman dilarang memancing ikan di danau. Ini gampang dipahami. Kemudian kalau ada orang mancing belut, masuk larangan ini enggak? Belut sama ikan lain. Kita kan perlu menafsirkan tuh, apa sih sebenarnya definisi dari, kalau orang menjala ikan kena larangan ini enggak? Kan yang dilarang mancing. Menjala tidak sederhana juga ketika ada sebuah kasus dan kita harus menafsirkan sebuah tindakan konkret apakah masuk ke dalam unsur pasal tertentu atau tidak gitu ya. Contoh kasus yang lain. Apa yang dimaksud dengan barang? Barang itu apa? Itu sinonim bukan definisi. Kalau Anda di FKIP jurusan Bahasa Indonesia benar tuh jawabannya. Barang. Kalau pulsa yang dinyatakan hangus saat melewati waktu penggunaan termasuk pencurian enggak itu? Kita kan kalau beli pulsa pura-puranya orang kaya gitu, belinya banyak gitu ya. Setelah habis masa tenggang waktunya masih ada, hilang kan? Provider melakukan pencurian enggak? Atau perampokan? Perampokan itu pencurian dengan kekerasan. Itu kan milik kita sudah beli. Belum kita gunakan lalu tiba-tiba diambil oleh provider. Pulsa termasuk barang? Oke, perlu rujukan ke doktrin untuk menafsirkan apakah pulsa termasuk barang atau tidak. Gitu. Kehormatan wanita, mohon maaf ini contoh. Barang? Karena ada satu kasus didefinisikan sebagai barang. Sehingga pria yang mengambil kehormatan wanita harus mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik barang. Gitu. Bisa jadi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, tapi ini yang doktrin yang kemudian muncul.
Anak di bawah umur yang tidak membayar biaya angkutan dan dipangku orang tua. Bapak-bapak seringkali kan eman-eman gue bayar biaya angkutan. Oh, rasa bayar angkutan wis tak pangku wae kan. Ya, Pak. Ibu-ibu juga sama, wis timbangan yang gue bayar bus mendingan gue tuku susu kan jelas kan, rodok ngirit sithik. Tapi ketika anak yang kita bawa ke dalam angkutan umum itu tidak membayar biaya angkutan, itu dia berkedudukan sebagai apa? Penumpang? Penumpang atau bukan? Anak yang tidak membayar biaya angkutan itu termasuk penumpang bukan? Enggak bayar biaya angkutan, Pak. Definisi penumpang itu orang yang membayar biaya angkutan. Selama dia tidak membayar, tidak bisa didefinisikan sebagai penumpang. Kalau tidak bisa didefinisikan sebagai penumpang, maka mau tidak mau dia harus didefinisikan sebagai barang. Tidak ada bedanya tuh dengan tas kresek yang jenengan bawa kedudukannya anak. Kalau ada kecelakaan tidak akan memperoleh asuransi wajib kecelakaan penumpang gitu. Karena dia bukan subjek dalam perjanjian. Dia barang bawaan penumpang saja gitu. Nah, itu kan hal-hal seperti ini kan perlu ditafsirkan. Karena kita sedang belajar sebagai orang yang tidak punya otoritas, maka kita harus merujuk pada pendapat dari sarjana untuk bisa menafsirkan apa yang didefinisikan sebagai barang gitu. Nah, itu teori-teori hukum normatif mengajarkan tentang itu gitu. Apa sih yang dimaksud dengan barang, apa yang dimaksud dengan, ini contoh lagi misalnya mengambil suatu barang juga ternyata banyak gitu ya. Ini yang harus dipelajari di S1. Definisi barang menurut Sapa, menurut Lamintang, menurut Cianturi, lalu bagaimana kalau misalnya mengambil barang, misalnya yang C ini, pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja tapi tidak dengan ucapan. Jadi ada orang yang sebenarnya menjual, apa ini contohnya nih, sapi, apa kerbau ya? Lembu itu apa? Lembu apa? Itu bahasa Indonesia kuno itu, bahasa Indonesia. Lembu apa? Sapi apa kerbau? Sapi, bukan kerbau. Ada orang menjual sapi, penjualnya pergi ke warung, tapi saya yang duduk di dekat sapi lalu menawarkan sapi itu pada orang yang lewat, saya dianggap mengambil barang penjual enggak? Saya enggak ngapa-ngapain loh, hanya ngomong menawarkan saja. Ya. Kalau saya duduk dekat sapi lalu menawarkan sapi yang bukan punya saya pada orang itu kemudian membeli, saya termasuk mencuri atau enggak? Mengambil barang orang lain enggak? Atau ada contoh yang seringkali dijadikan anekdot itu, kalau saya mengambil sebuah tali yang tergeletak di tanah, saya bawa gitu. Tapi ternyata di ujungnya ada kambing, saya kan nggak bermaksud ngambil kambing, hanya ngambil talinya gitu. Kalau kambingnya ikut, salah kambingnya gitu. Oke. Termasuk ngambil kambing nggak kalau saya mengambil, saya kan hanya niat saya, katanya, ya Mas Isman, perbuatan tergantung niat kan. Niat saya itu hanya ngambil tali ini gitu, tapi nggak tahu di ujungnya ada kambingnya yang ngikut gitu. Termasuk mengambil kambing nggak? Oke, itu harus ditafsirkan. Untuk menafsirkan itu butuh doktrin. Itu yang diajarkan di S1 sebenarnya seperti itu, tapi oleh dosen dibuat rumit supaya kelihatan sulit gitu ya. Padahal sederhana saja sih yang dipelajari di S1 itu. Tadi aja 3 itu, mencari dan menemukan norma hukum, membaca norma hukum, menafsirkan norma hukum. Semua cara dosen di S1 mengajarkan itu hanya 3 itu. Tapi dibuat dengan bahasa-bahasa ilmiah yang seringkali tidak dipahami oleh dosennya sendiri juga. Itu untuk teori hukum normatif gitu ya. Ya sudah lewat. Tapi ini dasar bagi kita untuk mempelajari hukum. Kalau ini tidak bisa, kita menjadi sulit untuk mengkaji fenomena dari perspektif hukum. Seringkali sebagian teman-teman lalu terjebak
mengkaji fenomena dari perspektif ilmu sosiologi gitu. Perilakunya yang dikaji, bukan perilaku hukumnya gitu. Karena dasar teori normatifnya yang seringkali terlewat atau tidak digunakan. Nah, sekarang saya masuk ke teori hukum empiris yang sebenarnya ini porsinya di strata magister. Teori hukum disebut juga teori hukum dalam arti sempit atau teori hukum empiris ini. Cabang dari ilmu hukum yang melihat hukum sebagai sebuah fenomena empiris yang bekerja dan dipengaruhi atau mempengaruhi masyarakat. Jadi dalam perspektifnya sudah beda. Kalau yang ilmu hukum normatif itu melihat hukum sebagai sebuah lembaga yang otonom, lembaga yang tidak memiliki pengaruh secara timbal balik dengan lembaga-lembaga non-hukum. Hukum itu tidak ada hubungannya dengan sosial, politik, ekonomi, budaya. Gitu. Mempelajari hukum tidak butuh melihat bagaimana hubungan hukum dengan agama, hukum dengan sosial, ekonomi gitu ya. Tapi kalau yang teori hukum sosial empiris atau teori hukum dalam arti sempit ini justru hukum itu dianggap sebagai bagian dari fenomena sosial atau satu variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lain dalam masyarakat. Kajian hukum dengan teori hukum merupakan kajian interdisipliner atau multidisipliner. Awalnya interdisipliner gitu ya. Interdisipliner itu mengkaji sebuah fenomena dengan dua disiplin ilmu yang berbeda tetapi tidak diintegrasikan. Mempelajari hukum dari disiplin ilmu hukum dan disiplin ilmu sosial. Disiplin ilmu hukum dan disiplin ilmu agama misalnya. Itu inter. Tapi kalau kemudian ada sarjana yang meramu dua teori itu menjadi satu teori khusus di bidang hukum, dia menjadi multidisipliner. Jadi bisa saja semula orang mengkaji fenomena dari ilmu hukum dan ilmu ekonomi, kemudian digabung menjadi satu, itu menjadi teori yang khusus tentang misalnya dari Posnato teori ekonomi hukum gitu ya. Jadi gitu. Sekarang yang berkembang itu orang yang semula menggunakan teori disiplin hukum dengan sosiologi terpisah, kalau sudah jadi satu jadi teori antropologi hukum, teori psikologi hukum, teori sosiologi hukum. Tapi yang perlu kita pahami, antropologi hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum ini sebenarnya bukan bagian dari disiplin hukum. Bagian dari ilmu sosiologi, bagian dari ilmu kita. So, apabila telah diintegrasikan menjadi teori antropologi hukum, teori sosiologi hukum kita, itu akan lebih mudah kita menerapkan kalau menggunakan teori-teori yang ada di kelompok antropologi hukum, sosiologi hukum, dibandingkan yang inter gitu ya. Karena kita harus memadukan sendiri dua disiplin itu. Nah, apa sebenarnya kita mempelajari teori hukum? Ini berfungsi untuk mendeskripsikan fenomena, menggambarkan fenomenanya apa adanya gitu. Lalu mencoba untuk menjelaskan fenomena itu. Nah, teori ini berfungsi untuk menjelaskan fenomena dan kemudian memprediksi fenomena. Kira-kira trennya akan kemana? Jadi kayak peramal juga sebenarnya orang yang belajar teori. Karena akan meramalkan tren fenomenanya akan ke arah mana. Lalu bagaimana? Nah ini, kalau ini yang sering kali, kalau kita berbicara tentang, kalau ada mahasiswa biasanya coba tulis teori yang Anda gunakan. Gitu. Biasanya yang ditulis kemudian hanya definisi. Gitu. Biasanya, padahal teori itu bukan definisi. Gitu. Kalau kita mengkaji sebuah teori, diminta untuk menuliskan teori apa yang digunakan, kita harus tahu teori itu tersusun dari yang namanya proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi yang membangun sebuah teori itu didukung oleh demikian banyak konsep-konsep. Jadi ini yang harus dicari gitu. Dari teori yang kita gunakan itu apa proposisinya, apa konsep-konsepnya. Kalau belum bisa menemukan konsep, teori itu tidak bisa kita gunakan untuk mengelompokkan data dan menganalisis data.
untuk agar sebuah teori bisa operasional istilahnya. Agar sebuah teori itu bisa digunakan untuk menganalisis data, maka harus sampai ditemukan apa konsep-konsep yang mendukung teori itu. Karena dari konsep-konsep ini nanti akan dikonkretkan menjadi butir-butir pertanyaan untuk angket, untuk wawancara, atau panduan ketika kita melakukan observasi, ketika mengamati sebuah fenomena. Kenapa biasanya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah penelitian, sudah dapat datanya, dapat bisa dianalisis, enggak bisa dianalisis. Kenapa? Ya karena data yang diperoleh tidak didasarkan dari pertanyaan yang diturunkan dari konsep, gitu. Sehingga nanti tidak bisa dianalisis dengan teori yang digunakan. Nah ini perlu teori, perlu latihan gitu ya, untuk bisa menurunkan teori sehingga bisa menemukan konsepnya, dan itu menjadi dasar untuk menyusun wawancara, menyusun angket, dan menjadi panduan ketika melakukan observasi. Teori tadi ada 3 fungsinya: mendeskripsikan, mengeksplanasi. Mendeskripsikan itu menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi. Nah, teori tersusun dari proposisi, proposisi tersusun dari konsep. Lalu norma hukum, kalau kita penelitian empiris, kita tetap harus menggunakan norma dalam peraturan perundang-undangan. Norma dalam peraturan perundang-undangan itu kira-kira ada di level mana kalau dihubungkan dengan sebuah teori? Kalau Anda mengatakan norma tetap norma, nggak nyambung ini. Karena komposisi dari teori itu adanya hanya proposisi dan konsep. Konsep. Norma hukum itu levelnya sama dengan konsep. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sebuah peraturan perundang-undangan, itu namanya menawarkan konsep hukum. Karena dengan menawarkan konsep itu sama dengan akan menawarkan perbaikan rumusan norma hukum dalam perspektif teori. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan teori hukum. Yang pertama, yang disebut abad ke-19 itu baru muncul. Sebenarnya ini awal munculnya disiplin ilmu hukum. Dengan adanya mazhab filsafat hukum positivistik, terutama mazhab filsafat hukum positivistik yang merujuk pada teori murni hukum dari Hans Kelsen. Nah, sebelum adanya teori positivisme ini atau mazhab filsafat hukum positivistik ini, kalau orang mau belajar hukum, saya jelaskan dulu. Disiplin ilmu hukum itu adalah sebuah disiplin yang objeknya adalah norma hukum. Orang belajar disiplin ilmu hukum, yang dipelajari adalah norma hukum. Norma hukum itu definisinya adalah pedoman berperilaku. Jadi yang dipelajari di disiplin ilmu hukum itu bukan perilakunya, tapi pedoman berperilakunya. Ini yang seringkali salah nih. Ketika kajian empiris, seringkali yang diteliti perilakunya, bukan pedoman untuk berperilaku. Itu bedanya hukum dengan sosiologi. Kalau sosiologi mempelajari perilaku, disiplin ilmu hukum mempelajari pedoman berperilaku. Nah, sebelum abad ke-19, sebelum munculnya aliran teori positivisme ini, kalau orang belajar ilmu hukum, pilihannya hanya 2. Mempelajari hukum sebagai bagian dari perilaku sosial, jadi masuknya ke fakultas FISIP, jurusan sosiologi, melihat hukum sebagai bagian dari perilaku sosial. Atau pilihan kedua, mempelajari hukum sebagai bagian dari filsafat etika, masuknya ke fakultas filsafat atau sekarang fakultas kalau di UGM ilmu budaya gitu ya. Ilmu budaya di UI juga masuknya ke ilmu budaya. Pilihannya hanya 2. Masuk ke bagian ilmu sosiologi atau masuk ke bagian ilmu filsafat. Nah,
baru setelah Hans Kelsen menawarkan sebuah teori yang namanya teori hukum murni, baru ada yang namanya disiplin ilmu hukum. Dengan objek yang khas, yaitu benar-benar mengkaji norma hukum sebagai sebuah lembaga yang otonom. Jadi mencoba melepaskan hubungannya dengan ilmu sosiologi dan mencoba melepaskan karakteristiknya dengan ilmu filsafat. Dia akan muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Positivisme ini yang kemudian dikritik, muncul aliran seolah-olah muncul perspektif baru dalam kajian hukum, yaitu teori-teori yang masuk dalam kelompok law and society, hukum dan masyarakat. Ini didukung dengan melihat bagaimana sociological jurisprudence melihat hukum sebagai tool of social engineering, melihat hukum sebagai mekanisme untuk melakukan perubahan sosial di dalam masyarakat dengan melakukan kajian-kajian terhadap putusan-putusan pengadilan. Kajian terhadap putusan pengadilan menurut sociological jurisprudence-nya Pound ini melihat bagaimana perilaku dari orang-orang yang menyelesaikan sebuah kasus di ruang sidang. Bagaimana perilaku hakim, bagaimana perilaku jaksa, bagaimana perilaku terdakwa, itu yang kemudian diobservasi, kalau perlu diwawancara, dan itu yang kemudian dianalisis. Gitu. Ada juga sosiologi of law, melihat bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat. Ada juga kemudian berkembang realisme hukum. Melihat hukum bukan sebagai sebuah fenomena empiris yang berbentuk perilaku, tapi melihat hukum sebagai sebuah kondisi psikologi seseorang. Jadi hukum itu tidak terlihat dari perilaku orang, tapi hukum itu terlihat dari bagaimana pendapat, sikap, persepsi orang. Itu yang namanya hukum. Jadi untuk mengetahui apa yang didefinisikan sebagai hukum oleh orang, itu bisa dilihat dari bagaimana pandangannya, pendapatnya, sikapnya. Kalau perilaku masuk yang atas, yang sociology of law. Kalau yang bawah hanya sampai ke sikap atau persepsi orang terhadap hukum. Persepsi kita itu mempengaruhi perilaku kita ternyata. Kalau bagaimana ada definisi hukum sebagai makna simbolik dari perilaku. Jadi apa yang kita simbolkan, hukum itu adalah makna yang kita berikan terhadap sesuatu yang kita simbolkan sebagai hukum. Jadi hukum itu bukan rumusan dalam pasal, tapi makna yang kita berikan terhadap sesuatu yang kita simbolkan sebagai hukum. Contoh, traffic light, Bang Jo, gitu ya. Persepsi kita terhadap makna yang kita berikan terhadap traffic light yang kita simbolkan sebagai hukum itu mempengaruhi perilaku kita. Kalau merah, sama berarti persepsinya. Itu kan persepsi Anda toh. Kemudian mempengaruhi perilaku. Kalau hijau, jalan. Kalau kuning, beda-beda nih. Ada yang tambah gas, ada yang rem gitu ya. Anak saya, loh kowe kok kuning kok digas, eman-eman sendal apa kanvas reme Pak, kok cepat entek malah eman-eman kanvas reme. Nyawamu reman-eman. Kenapa kalau merah dan hijau sama? Ya, tapi kalau kuning kok nggak sama persepsinya? Tadi kan kita sama semua kalau merah dan hijau, tapi kuning kenapa beda-beda? Karena dari kecil kita nggak pernah diajari warna kuning. Itu lampu apa Pak? Dalam bahasa Jawa lampu apa? Kita nggak pernah diajari warna kuning sama orang tua, jadi nggak tahu. Enggak, ini hanya guyon saja. Tapi paling tidak persepsi apa yang kita simbolkan sebagai hukum, makna yang kita berikan terhadap apa yang kita simbolkan sebagai hukum, itu yang kita anggap sebagai norma hukum, itu yang realisme.
dan Law and Society Movement. Ini yang ada di abad ke-20. Nah, sekarang sudah berkembang lagi sebuah perkembangan teori baru dalam hukum yang disebut, yang abad 20 itu teori-teori hukum modern gitu seringkali disebut. Sedangkan abad 21 disebut sebagai aliran-aliran hukum postmo. Biasanya ditambah critical and postmodern legal studies. Kajian-kajian hukum dengan menggunakan teori-teori postmodern. Ini muncul berbagai kelompok teori yang lain, ada legal structuralism, critical legal studies, feminist legal theory, ini yang seringkali diminati oleh ibu-ibu yang merasa tertindas di rumah gitu dengan suaminya, sehingga bagaimana caranya melakukan perlawanan terhadap hegemoni patriarki gitu ya. Ada yang dalam kajian agama biasanya mencoba untuk melakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dianggap diciptakan berdasarkan egoisme laki-laki gitu. Dan seterusnya biasanya menggunakan feminisme legal teori. Critical race teori, legal constructivism, dan legal hermeneutik. Ini adalah teori-teori yang banyak berkembang di abad 21 yang tidak pernah saya gunakan karena memang sangat merusak pikiran dan moralitas gitu. Karena secara filosofis mereka tidak lagi merujuk pada nilai-nilai yang bersifat plural gitu. Tidak lagi sekedar pluralisme gitu ya, tapi sudah ke nihilisme. Nihilisme itu bernilai atau tidak bernilai sama-sama memiliki nilai gitu. Benar dan salah itu sama-sama memiliki nilai, itu kan jadi mengkacaukan mengkacaukan etika gitu ya. Karena orang salah itu juga sama posisinya dengan orang yang benar gitu. Salah dan benar tidak ada yang lebih baik gitu. Orang salah juga baik, orang benar juga baik. Itu salah satu asumsi yang filosofis yang ada di post. Baik. Nah, positivisme teorinya perlu dijelaskan nggak nih? Oke, selintas saja. Positivisme itu ada 3 tokohnya. Positivisme itu asumsinya itu menempatkan hukum sebagai tatanan yang berlaku secara nasional. Hukum itu harus dibuat oleh manusia melalui lembaga perwakilan. Jadi beda dengan abad-abad sebelumnya, hukum itu dianggap sebagai ciptaan Tuhan. Dan orang-orang yang kemudian diberi kewenangan untuk menciptakan hukum adalah representasi Tuhan di dunia. Dulu di abad pertengahan di Eropa yang menampilkan dirinya sebagai representasi Tuhan itu ada 2 gitu. Gereja, mereka menganggap sebagai perwakilan Tuhan di dunia yang memiliki otoritas untuk menafsirkan norma hukum sesuai dengan perspektif mereka yang ada di kitab suci, sehingga orang-orang yang memiliki penafsiran berbeda terhadap hukum tidak lagi dianggap bid'ah dan kemudian dikejar-kejar. Bahkan ada yang dihukum mati kalau orang memiliki pendapat berbeda dengan gereja. Galileo Galilei contohnya dan sebagainya. Jadi mereka menganggap sebagai satu-satunya orang yang memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum. Kalau gereja itu rujukannya kitab suci. Sunahnya ada nggak? Nggak ada. Kalau gitu nafsirkan kitab suci pakai apa? Ternyata pakai pemikiran filsafat di zaman Romawi Yunani gitu. Jadi itu juga yang kemudian konsep Trinitas juga kan berasal dari pemikiran filsafat sebenarnya. Dan enggak kok sampai sana, enggak usah sampai sana. Lalu kemudian bergeser ke raja gitu ya. Raja juga kemudian mengklaim dirinya sebagai representasi Tuhan gitu. Kalau di Jawa nyari apa itu? Pulung. Orang yang bisa jadi raja itu kalau memperoleh apa? Di Jawa? Wangsit.
Jadi ya hanya halusinasi aja untuk membohongi rakyat gitu ya, supaya seolah-olah mereka merupakan orang yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan di dunia, seolah-olah memperoleh wangsit gitu dan sebagainya. Sama saja. Nah ini yang kemudian dicoba untuk didobrak oleh positivisme. Jadi mencoba untuk memisahkan ilmu dengan agama. Gitu. Didorong oleh pemikiran-pemikiran sekularisme yang menjadi pondasi dasar dari peradaban Barat modern. Sekularisme itu didukung oleh dua gerakan besar di Barat. Ada Aufklärung yang mempromosikan tentang humanisme ke manusia. Gitu. Jadi ukuran terbaik, satu-satunya ukuran tertinggi bagi manusia itu di dunia adalah kepentingan manusia. Jadi semua aktivitas yang ditujukan untuk kepentingan manusia itu memiliki nilai tertinggi. Gak ada hubungannya manusia dengan Tuhan. Lalu yang kedua ada gerakan-gerakan yang mendasarkan pada upaya rasionalisme. Jadi orang untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam kehidupan, itu tidak perlu meminta bantuan pada kekuasaan di luar manusia. Tidak perlu, kalau dalam bahasa agama tidak perlu berdoa kepada Allah. Tapi kan bahasanya dibuat berbeda, orang tidak boleh tergantung pada kekuasaan transendental. Gitu. Karena semua persoalan bisa diselesaikan dengan rasio yang dimiliki oleh manusia. Jadi peradaban Barat itu dibangun dengan dua fondasi itu, dua pilar itu, humanisme dan rasionalisme. Humanisme dan rasionalisme itulah yang menunjang sekularisme. Dan ini yang harus kita lawan. Takbir. Ya karena sekarang banyak persoalan di kajian-kajian agama yang dipengaruhi oleh sekularisme gitu. Ada aliran liberalisme, lalu ada gerakan posmo yang nihilisme dan sebagainya. Gerakan positivisasi ini yang memunculkan gerakan positivisasi di mana norma hukum itu kemudian dirumuskan dalam undang-undang di sistem hukum Eropa kontinental dan di dalam putusan pengadilan di sistem hukum Anglo-Saxon. Hukum adalah berasal dari bahasa itu lege, artinya yang dipositifkan menjadi hukum negara. Jadi moral-moral yang berasal dari manapun, bisa dari moral-moral yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, atau moral-moral yang bersifat absolut, itu dipositifkan di dalam norma hukum. Hukum sebagai sistem formal, lalu menggunakan silogisme deduktif untuk menyelesaikan kasus, sifatnya preskriptif, bersifat menilai dan memihak, dan perspektifnya normatif. Mengkaji hukum dalam konsep law in the books, bukan law in action. Jadi ini yang kemudian melalui positivisme ini hukum menjadi ilmu yang normologik, logis, deduktif, dan normatif. Saya sekilas saja. Ini beberapa asumsi. Lalu yang kedua ada law and society gitu. Ini juga muncul demikian banyak kelompok teori. Ini bukan teori, ini kelompok teori gitu ya. Ini merupakan kritik terhadap positivisme karena dianggap mempelajari hukum dari teori positivisme itu tidak bisa menggambarkan hukum sebagaimana adanya hukum, gitu. Sebagaimana hukum yang ada di dalam masyarakat. Ada beberapa kelompok teori, ini kelompok teori, di dalamnya masing-masing ada teori-teori yang ditawarkan oleh masing-masing sarjana. Sociological jurisprudence itu misalnya kalau di Indonesia itu yang memperkenalkan ada Prof. Sacipto Raharjo, lalu ada Prof. Sutandio Wigno Subroto gitu ya. Sociology of law juga sama. Legal realism ini banyak diperkenalkan oleh salah satunya ada Prof. Siddhartha dari Ubinus. Nah, jadi
Law and Society, kita mencoba menggunakan ilmu sosial untuk kemajuan hukum. Tadi interdisipliner. Ini beberapa asumsi yang ada, nanti bisa didiskusikan. Dan terakhir, karena waktunya juga terbatas ya, Critical and Legal and Post-Modern Studies, critical itu, ini teori sosial kontinental. Jadi kita untuk bisa memahami teori-teori yang ada di kelompok Critical and Postmodern Studies ini harus belajar dulu teori-teori Marxis dan teori-teori struktural gitu ya, teori-teori yang bersifat struktural. Kalau tidak punya dasar itu agak sulit untuk memahami teori-teori yang postmodern gitu. Kritik atas praktek hukum modern, jadi ada sifat kajiannya plural, lokal, interdisipliner, kritis dan radikal. Ada beberapa teori yang kemudian kelompok teorinya ada legal struktur, critical legal studies, critical race, feminis, legal constructivism dan legal hermeneutik. Ini kelompok-kelompok teori yang bisa kita gunakan. Tujuannya hanya satu, kita ingin menjelaskan fenomena hukum. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membuat penelitian dengan rumusan masalah, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi, monggo Prof. Monggo Prof, di depan mungkin. Bayarannya beda Prof, depan sama belakang. Prof. Ya. Monggo. Oke, saya akan kasih contoh beberapa penerapan, bagaimana sih kita, jadi tadi terutama yang di sini nih. Kalau kita mau menerapkan teori, diminta untuk menulis teori, jangan menulis definisi, tapi harus mendeskripsikan proposisi-proposisinya, lalu menguraikan apa konsep-konsep yang ada di teori. Gitu ya. Nah, karena konsep harus sampai konsep, dengan konsep ini kita jadikan dasar untuk menyusun daftar pertanyaan. Baik di wawancara, untuk angket, kuesioner atau panduan ketika melakukan observasi. Ini contoh sebuah kajian yang interdisipliner. Jadi mengkaji lembaga ekonomi, Baitul Mal wa Tamwil, tapi bukan dengan disiplin ilmu ekonomi, dengan disiplin ilmu politik. Jadi ada sebuah fenomena ekonomi menggabungkan dengan disiplin ilmu hukum sebagai tujuan akhirnya untuk memperbaiki pengaturan norma hukum di institusi dan kegiatan, tapi dari perspektif ilmu politik dengan menggunakan teori hegemoni. Jadi ada asumsi awal bahwa Baitul Mal wa Tamwil, tahu ya Baitul Mal wa Tamwil ya? Masih ada sekarang. Namanya apa? Hah? Masih BMT, bukan lembaga keuangan mikro syariah gitu. Apa KSPPS apa Pak? Enggak ada mikronya. Dulu ada mikro lalu sangat mikro gitu ya Prof ya. Sangat-sangat mikro. Jadi melihat asumsinya BMT itu merupakan sebuah gerakan kontra untuk melawan hegemoni negara gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pinbook sebagai sebuah motor penggerak untuk melakukan perlawanan gitu ya. Itu dianggap sebagai sebuah gerakan kontra hegemoni untuk menciptakan sebuah norma hukum yang berbeda dengan norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi penelitian ini mencoba melihat Baitul Mal wa Tamwil itu sebenarnya proses kapitalisasi Islam atau mengislamkan kapitalisme. Mau melihat itu gitu. Karena selama ini kan gembar-gembornya kan mengislamkan kapitalisme, memasukkan nilai-nilai Islam dalam sistem kapitalis gitu. Idealnya. Tetapi atau sebaliknya sih sebenarnya menjadikan Islam sebagai bagian mewarnai Islam, menerapkan Islam dalam perspektif kapitalisme gitu.
kajian ini menunjukkan justru yang terjadi yang pertama gitu ya. Islam belum bisa mengislamkan kapitalisme, malah justru terseret dalam arus besar kapitalisme. Apa yang dilakukan oleh Pinbook yang dianggap sebagai satu blok perlawanan terhadap hegemoni negara, gitu, ternyata juga malah terbawa. Nah, ada penulisan dari teori hegemoninya menjadi satu bab gitu. Ada halaman 9 sampai halaman 25, itu kira-kira sekian banyak halaman menulis teori gitu ya. Jadi bukan hanya saya ingin menunjukkan penulis teori itu bukan sekedar definisi, tapi tadi proposisi, konsep, sampai gitu. Contoh yang lain misalnya ada tentang ini ada kajian yang menggunakan tentang efektivitas hukum, gitu. Teori efektivitas. Jadi ada bagian tentang teori efektivitas hukum, halaman 7 sampai tidak terlalu banyak. Lalu yang berikutnya ada satu lagi. Oke. Ini mencoba untuk melihat ilmu hukum di level bagaimana mengkaji hukum di level paradigma. Menggunakan teori paradigma yang dikemukakan oleh Prof. Hedi Sri Ahimsa. Jadi ingin menunjukkan kalau menulis teori harus teori paradigmanya kira-kira sebagai ini. Unsur-unsur paradigmanya apa, lalu itu kira-kira contoh bagaimana penerapan teori hukum dalam penelitian. Cukup waktunya kira-kira. Ya, makasih. Kepada Prof. Klik. Baik, selanjutnya adalah sebelum sesi ini ditutup untuk Prof. Klik dan kita lanjut ke sesi Prof. Solah. Kami buka 2 sesi untuk 2 penanya. Silakan dari teman-teman semester 1 atau yang baru bergabung. Dari Putri. Saya kira saking jelasnya ya. Ya, jadi menulis teori dalam ilmu hukum itu ternyata harus lengkap dengan konsep dan proposisinya. Ya, jadi ini mudah-mudahan bisa membantu nanti untuk karena dari konsep dan proposisi itulah lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang akan berkaitan dengan data apa yang akan dicari. Nah, ini yang dijelaskan oleh Prof. Klik sangat membantu kita karena memang kita di ranah di mana kita akan mengembangkan dan memperbaiki hukum ekonomi syariah. Jadi tidak lagi di level S1 yang menerapkan hukum ekonomi syariah. Baik, terima kasih Prof. Klik atas kehadirannya dan kami berharap kebersamaan ini akan kita lanjutkan pada periode-periode berikutnya, baik dalam kajian yang berkaitan dengan ilmu hukum maupun ke dalam kaitan dengan konsentrasi hukum ekonomi. Ya, kemudian untuk sesi Prof. Klik kita cukupkan ya. Kita lanjut. Ya, di sini juga boleh Prof. Oh ya. Ya, kita lanjut ke Prof. Solah untuk menyampaikan tentang makro dan mikroekonomi. Ya. Jadi tadi mic-nya di mana ya? Oh ya itu. Kepada beliau, Prof. Solah kami persilahkan. Kami bacakan dulu kurikulum beliau atau profil ya. Profesor Muhammad Solahuddin SE MShD, kemudian S1 di UNS 9398, S2 UI jurusan perbankan syariah 2002 sampai 2005, kemudian S3 di Malaysia di International Islamic University of Malaya, Malaysia ya, ekonomi, jurusan ekonomi 2012 sampai 2020. Kemudian riset terakhir dari beliau, ini banyak sekali ya, saya ambil yang terbaru, the influence of brand awareness and brand image on the purchase decision
Otmi Gacuan, kemudian strategi pengelolaan berkelanjutan perkebunan kelapa sawit, kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah ini yang dekat dengan a closer look at zakat collection technology reason, bibliometry analysis, dan yang lain-lain ya. Dan beliau adalah guru besarnya adalah kewirausahaan syariah. Jadi mari kita dengarkan pengantar beliau terkait dengan makro dan mikroekonomi. Silakan Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berbagi dengan Anda semuanya. Tapi sebelumnya, yang kami hormati Dr. Isman, Prof. Keli, dan teman-teman sekalian, saya merasa ini challenge ya buat saya. Challenge itu tantangan buat saya karena sempat ada miskomunikasi dengan admin. Saya kira materinya ini tapi ternyata itu gitu. Dan saya lihat jadwalnya itu setelah materinya jadi mikro makro yang harusnya itu 2 semester ini hanya setengah jam. Kan mikro itu kan 1 semester sendiri, makro 1 semester sendiri. Ya. Nah, ini harus disampaikan dalam waktu setengah jam. Nah, ini mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat gitu aja. Ya, sesak melakune gitu aja ya. Yang ada di Zoom meeting sudah nampak ya? Sudah. Ya, ini saya menggunakan bahasa yang mudah saja, meskipun gambarnya agak rumit. Ya, nah, gambarnya agak rumit. Jadi gini ceritanya, saya berdiri aja nggih? Bisa. Tubuh yang sehat itu kalau aliran darahnya itu lancar, benar nggak? Kalau ada aliran darah yang tersumbat di kaki karena ada gout itu serbuk-serbuk kayak garam, tapi namanya asam urat. Ini kan jadi abuh, ya, sakit. Seluruh tubuh juga merasa sakit, padahal cuma kecil. Apalagi kalau penyumbatannya ada di tempat-tempat lainnya. Misalkan di jantung, berarti harus pakai ring, gitu kan? Kalau di kepala itu bisa stroke, karena nanti bisa pecah kan, penyumbatan itu menyebabkan pecah. Nah demikian pula sebenarnya perekonomian di sebuah negara. Saya tidak ngomong Indonesia, tapi di sebuah negara. Perekonomian di sebuah negara itu atau akan lancar kalau sektor rumah tangga dan sektor perusahaan itu baik-baik saja hubungannya. Artinya begini, saya ambil pointer ya. Lupa naruh pointer. Ini. Kemarin itu saya dikasih hadiah sama asisten saya karena pengukuhan profesor itu. Hanya ini saya pakai. Baik, perusahaan itu mempekerjakan rumah tangga. Mempekerjakan rumah tangga itu kepala rumah tangga, anaknya dan sebagainya, gitu ya. Nah, perusahaan memberikan upah kepada rumah tangga. Rumah tangga upah itu dipakai untuk membeli barang. Nah, itu berjalan terus, muter kayak gini. Nah, ini akan kalau alirannya lancar ya akan sehat-sehat saja, gitu ya. Tetapi ternyata perusahaan itu pengen gede, pengen besar. Dengan cara apa? Menambah modal. Gitu kan? Modalnya ditambah. Dengan cara apa? Ya rumah tangga ini diminta untuk investasi di perusahaan itu.
menyisihkan sebagian uangnya, nanti dikasih bunga. Di sini kan bunga. Gitu. Kalau perlu modelnya adalah barang-barangnya diberikan dulu nanti utang dengan cara nyicil, tapi harganya lebih gede. Jadi perusahaan akan lebih punya duit gede. Nah, gitu. Nah, ini Anda bayangkan perusahaannya awalnya kecil menjadi lebih gede, lebih gede, lebih gede. Ternyata perusahaan itu greedy. Greedy itu rakus. Pengen lebih gede lagi gitu. Caranya gimana? Nah, loh, kok nggak berubah? Nah, caranya adalah dengan mendirikan lembaga perbankan. Anda lihat beberapa perusahaan-perusahaan di berbagai negara, dia itu mendirikan lembaga keuangan sendiri untuk mensupport perusahaannya. Benar ya? Ya. Nah, jadi perbankan yang ada itu biasanya untuk pihak luar itu sekian persen, tetapi pihak dalam juga lebih harus terpenuhi seperti itu. Jadi mereka itu menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, sehingga lembaga perbankan itu bisa memperbesar perusahaan. Seperti itu. Itu bagi yang punya bank, tapi bagi yang tidak punya bank itu juga sama, perbankan itu dipakai untuk memperbesar perusahaan karena harapannya dengan suntikan modal dia akan memperbesar perusahaannya. Tapi pada kenyataannya dengan situasi kondisi ekonomi yang serba tidak pasti menyebabkan apa? Menyebabkan pinjaman yang dibayar secara pasti, maksudnya itu pinjamannya kan pasti, tapi pembayarannya dengan sesuatu hal yang tidak pasti. Risiko tinggi tuh. Tinggi. Ya, bunganya pasti, pembayarannya tidak pasti. Nah, risiko tinggi. Nah, tapi perusahaan ini masih pengen gede lagi, greedy lagi. Ya, ini teori ekonomi makronya kayak gini bahasanya. Gede lagi, caranya gimana? Akhirnya main di pasar modal. Ya, nyari pemodal lagi di pasar modal itu. Nah, akhirnya perusahaannya semakin gede. Semakin gede. Nah, ternyata di pasar modal ini setelah IPO, initial public offering, pertama kali jualan sahamnya, setelah itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan itu karena saham-saham yang ada itu diputar sendiri oleh di pasar sekunder untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, namanya capital gain. Udah di sana muter sendiri itu. Nah, ini berlawanan dengan ayat Al-Quran kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum, agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian. Tapi ternyata di sektor non real itu berputar seser di sana. Gitu ya. Dan kita yang ke bawah UMKM nggak akan dapat dana dari itu. Itu muter sendiri di sana. Ya. Kayak dunia lain tersendiri. Nah, modelnya seperti ini. Tetapi akibatnya apa? Coba bayangkan kalau akhirnya contohnya properti, ya perusahaan properti. Properti di sini saham-sahamnya misalkan gini, perbankan nih ya, perbankan akan minjemi masyarakat dalam bentuk utangan untuk membeli rumah. Nah, KPR. Tahun pertama murah, tapi tahun kedua itu balik lagi ke semula, tahun ketiga semakin mahal. Misalkan seperti itu. Dan itu banyak model seperti itu. Ya. Masyarakat berpikiran gimana? Udahlah beli aja, nanti setahun kita jual. Ya kan, setahun kita pakai, habis itu dijual. Jadi ketika pembayarannya bunganya tinggi, itu sudah menjadi bebannya orang lain, bebannya pembeli yang baru, pemilik yang baru. Ternyata yang berpikiran seperti itu banyak. Iya, semuanya. Wah, akhirnya banyak yang tidak bisa
menjual propertinya karena harganya tinggi, sementara yang jualan banyak, yang membutuhkan rumah itu akhirnya relatif sedikit karena mahal kan, gitu. Akibatnya gimana? Nggak bisa nyaur kan, nggak bisa ngangsur, akhirnya kredit macet. Nah kalau perbankan kredit macet, sini kan perbankan kredit macet, padahal surat-suratnya ini dimasukkan di pasar modal. Nah, pasar modalnya bluk, perusahaannya ambruk, perbankannya ambruk. Terjadilah krisis ekonomi, krisis moneter, krisis apa, itu terjadi diantaranya karena melanggar ayatnya Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Bahasa ekonominya pakai gambar kayak gini. Yaitu ya, tafsir model ekonomi. Nah, mudah-mudahan clear ini. Ya, solusinya ekonomi syariah bagaimana? Ya, harus dihilangkan riba fadolnya, riba nasiahnya, ghorornya, maisir judinya. Jadi pasar sekunder dihapus, pasar derivatif dihapus. Akhirnya muncullah gini, perbankan syariah, pasar modal syariah, seperti itu. Benar gak? Ya. Hanya saja perbankan syariah itu tidak bisa lepas dari sistem keuangan di Indonesia. Artinya ketika orang itu nabung, meskipun seorang pengusaha muslim sekalipun, seorang tokoh nasional sekalipun, ketika ditanya dia diminta untuk nabung, tanyanya gimana? Equivalent rate-nya berapa? Equivalent rate itu tingkat setara dengan bunganya berapa gitu loh. Jadi mindsetnya itu masih dengan model bunga. Gitu. Oh, ini lebih menguntungkan konvensional. Nah, kalangan rasionalis akan berpandangan dia akan ketika nabung di bank syariah itu lebih menguntungkan, dia akan nabung di bank syariah. Tapi kalau sekiranya di bank syariah tidak menguntungkan, artinya relatif lebih menguntungkan di bank konvensional, dia akan memindahkan dananya di bank konvensional. Itu kalangan rasionalis di Indonesia sama, di berbagai negara juga hampir sama seperti itu. Termasuk pembiayaan. Wah, ini bank syariah mahal ini. Gitu kan? Maka dia akan meminjam yang di bank konvensional. Karena asas maslahat. Lah, ini lebih murah ya pakai bank konvensional, misalkan seperti itu. Tapi kalau bank syariah lebih murah, dia akan mengambil di bank syariah. Jadi landasannya menabung atau pinjam di bank syariah itu bukan landasan imani, tapi rasionalis. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi coba nanti kita dalam perjalanan Anda perkuliahan, coba Anda telusur sebenarnya kenapa bank syariah itu bisa, dalam tanda kutip ya, cost of fund-nya itu mahal. Ya. Itu karena yang itu sebenarnya akad untuk melegalkan transaksi lembaga keuangan syariah dipahami oleh lembaga pajak beneran. Maksudnya gini, ada nasabah mau pinjam duit di bank syariah, gitu ya. Dia membandingkan dengan bank konvensional, pinjam duit, mau dipakai buat apa? Beli mesin jahit, taruh kata gitu ya. Karena ada orderan senilai 1 juta kodi, ekspor. Misalkan seperti itu. Nilainya berapa? 1 M, taruh kata gitu ya. Oke, mesin jahitnya dibelikan 1 M. Mau beli 1 M. Kalau di bank konvensional itu paling pajaknya adalah pajak bukan pembelian kan? Pajaknya pajak kredit itu aja gitu ya. Nanti kalau beli beda lagi kan, beda lagi. Tetapi kalau bank syariah 2 kali double tax. Yang pertama, bank syariah membeli mesin jahit, kemudian
bank syariah menjualnya kepada nasabah, double tax. Akhirnya kan jadi mahal. Yang kedua adalah bahwa bank syariah itu tidak model floating rate, tidak model bunga mengambang. Artinya kalau bank syariah itu meskipun ada inflasi, tingkat bunga berapapun di tengah jalan, itu ya tetap segitu, fix. Rate-nya itu fix, ya, fix cost, ya tetap. Misalkan belinya 1 miliar, gitu ya, dijualnya 1,2 miliar dalam waktu 5 tahun, umpamanya seperti itu ya. Udah itu, meskipun di tengah jalan itu tingkat bunganya tinggi, pasar itu ya tetap segitu. Tapi kalau bank konvensional enggak. Ya, jadi bank konvensional lebih murah itu karena itu. Pertama, tidak ada double tax. Yang kedua adalah dia nanti di tengah jalan bisa naik kalau bunga di pasaran itu meningkat. Seperti itu. Artinya ini menjadi wacana yang bagus ya. Artinya regulasi di Indonesia itu masih setengah hati dalam mensupport lembaga keuangan syariah di Indonesia. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu luar biasa supportnya. Nah, ini bisa jadi kajian buat Anda untuk magister ke depannya untuk bisa dijadikan sebagai rekomendasi oleh pihak pemerintah. Nah, ini bagaimana solusi finalnya? Nah, solusi finalnya adalah ya ini, bahwa ada mekanisme pasar syariah. Ya, mekanisme pasar syariah di mana hukum perdagangan, luar negeri, hukum industri, ketenagakerjaan, perbankan, pasar modal, investasi, lahan pertanian, itu semuanya masuk ke dalam pasar syariahnya ini, di mana ada pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar keuangan, pasar lahan, itu semuanya sesuai dengan prinsip syariah. Artinya MHES ini tidak hanya lembaga keuangan syariah saja, tapi juga masuk ke pasar keuangan, pasar lahan, pasar tenaga kerja, pasar barang dan jasa. Ini artinya terbuka luas untuk riset-riset Anda, kerjasama dengan dosen dan sebagainya, termasuk pengabdian masyarakat dan seterusnya. Ini banyak yang bisa digali dari sana. Seperti itu. Gitu. Ini yang makro. Yang makro aja udah mau habis waktunya. Ya, mikro sekarang kita masuk ke mikro. Jadi gini ya, jadi lahan tenaga kerja dan syirkah Islami. Ini nanti mungkin slide-nya bisa di-share ke teman-teman. Sudah saya kirimkan ke Bang Imam. Baik, itu yang makro. Sekarang mikro. Yang teori mikro yang perlu kita sampaikan itu 3 hal. Kelangkaan, teori kepuasan akhir, dan harga sebagai alat distribusi kesejahteraan. Price. Yang pertama, kelangkaan, scarcity. Yang ada di Zoom meeting, nampak ya? Udah, baik. Jadi kan gini, problem masalah ekonomi itu adalah kelangkaan, di mana manusia itu membutuhkan barang dan jasa, membutuhkan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dokter dan sebagainya, gitu kan ya. Tetapi alat untuk memuaskan manusia itu terbatas, terbatas jumlahnya. Jumlah dokter kan terbatas, ya. Jumlah barang yang kita butuhkan juga terbatas dan seterusnya, sehingga muncullah problem ekonomi. Nanti kita kritik di sini, ya, ada kritik di sini. Jumlahnya terbatas, muncullah problem ekonomi. Jadi kebutuhan hanya bersifat materi, baik kebutuhan yang bisa dirasakan. Oh, slide sebelumnya. Ini saya stop dulu aja ya berarti ya. Stop dulu, kemudian dikirim di slide yang ini. Nah, ini. Gitu ya. Udah. Oke. Kebutuhan
hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa diindra seperti jasa dokter dan sebagainya. Kegunaan bersifat subjektif, artinya selama ada individu yang menginginkan maka tetap dianggap sebagai benda ekonomi walaupun menurut masyarakat membahayakan. Contohnya minuman keras. Minuman keras itu tetap ada nilai gunanya selama ada yang menggunakan. Gitu ya. Nah, yang jadi kritik itu adalah kebanyakan masyarakat itu dibuat oleh perusahaan yang itu sebenarnya hanya keinginan tapi dibuat menjadi kebutuhan. Taruh kata mie lah. Namanya makan itu kan kebutuhan. Tapi kalau mie itu kan keinginan. Kita bisa memenuhi makan itu tidak harus dengan mie. Dengan apa saja. Ini yang ada di sini itu kan juga bisa. Tapi pokoknya saya ingin mie. Gitu ya. Akhirnya jadi kebutuhan. Nah, problem ekonomi itu kebutuhan barang dan jasa karena terbatas ya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa itu terbatas sehingga harus ditingkatkan produksinya. Itu secara mikro. Tapi secara makro itu pokoknya negara itu melihatnya secara agregat. Agregat itu secara menyeluruh. Oh, stok beras cukup untuk 3 bulan. Tanya ke Bulog kan, Mas Bulog, Mbak Bulog, berapa berasnya? Cukup enggak buat 3 bulan ke depan? Cukup. Nah, ya udah, aman. Oh enggak cukup, ya udah impor beras dari Vietnam, kayak gitu kan. Udah cukup. Perkara nanti ada yang kelaparan mati itu bukan urusan negara, urusan masyarakat. Nah itu secara makro kayak gitu. Jadi melihatnya itu secara agregat, secara besar perhitungan seperti itu. Itu namanya pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi ada yang dikenal namanya PDB, Produk Domestik Bruto, gitu ya. Kalau PDB-nya itu naik terus berarti ekonominya negara itu bagus. Caranya ngitung gimana? Produksi seluruh orang yang menempati di sebuah negara dibagi dengan jumlah negara. Entah dia itu orang asing, perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya, itu nanti totalnya berapa dibagi dengan jumlah rakyat. Pendapatan juga gitu. Pendapatan, jadi seluruh pendapatan orang yang berdomisili di Indonesia dibagi dengan jumlah penduduk. Ini kan enggak pas. Benar enggak? Bisa difahami. Tidak pasnya kenapa? Karena sampean Mas Imam dengan Sahroni kan beda. Benar ya? Pendapatannya. Nah, itu ditotal kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Ini kan enggak fair kan? Nah, itu cara matematikanya apa enggak diajari dulu di matematika. Kalau ada kesenjangan seperti itu cara ngitungnya gimana kan ada. Nah, jadi dalam teori ekonomi, jadi gini, ilmu ekonomi itu baik mikro maupun makro itu ada yang sifatnya universal. Alat-alatnya, perhitungannya itu universal. Tetapi di dalamnya itu ada nilai-nilai tertentu yang seringkali berbeda dengan Islam. Nah, ini yang perlu difilter. Intinya seperti itu. Jadi pandai-pandailah Anda itu memfilter. Oh ini tidak bertentangan dengan Islam, bisa dipakai. Oh ini bertentangan dengan Islam, nah jangan dipakai kayak gitu. Nah ini yang perlu saya kasih kritisi adalah yang perlu kita kritik ini. 3 hal itu tentang problematika ekonomi. Jadi intinya apa? Problematika ekonomi bukan karena kelangkaan, tetapi karena distribusi yang tidak merata. Contohnya tadi ketika menjelang puasa itu apalagi menjelang pemilu itu mesti rame-rame data, main perang data antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan. Gitu ya. Bulog ngomong data cukup 3 bulan, tapi Kementerian Perdagangan ngomong nggak cukup. Akhirnya apa? Impor. Harusnya kan nggak impor. Karena rakyat Indonesia ini di sebelah sini mungkin kurang, tapi di sebelah sana mungkin berlebih, surplus. Jadi ketika di sini kurang, harusnya kan ambil dari
kota mana atau provinsi mana, itu masih mencukupi. Distribusinya aja yang enggak merata. Bukan karena kelangkaan tadi. Kalau langka berarti harus produksi enggak bisa, impor gitu loh. Harus ada penyediaan. Nah, impornya biasanya lewat tangan ketiga. Tangan ketiga itu nanti dibagikan kepada pihak-pihak yang pesan. Gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian manfaat dan kebutuhan bersifat subjektif. Oke, problematika ekonomi sudah jelas ya. Jadi kalau dalam konvensional itu adalah karena kelangkaan atau scarcity. Tapi ternyata teori ini terpatahkan, yaitu bukan secara fakta seringkali terjadi bukan karena kelangkaan tetapi hanya masalah distribusi yang tidak merata. Yang kedua tentang nah ini kepuasan, marginal satisfaction utility. Contohnya adalah bahwa kalau Anda minum ya gelas itu ya, satu gelas itu masih ada kepuasan, masih bisa masuk. Kedua masih bisa masuk, ketiga masih bisa masuk. Tapi kalau keempat sudah nolak. Waduh udah, perut saya sudah kembung ini. Nah kalau yang keempat itu tidak mau, ini berarti sudah tidak mempunyai nilai guna. Gitu. Ya, termasuk orang tua. Kalau orang tua masih bisa ngopeni putune, itu masih mempunyai nilai guna. Tapi kalau sudah nggak bisa ngopeni putune, lebok ke panti asuhan. Karena sudah tidak mempunyai nilai guna. Bahasanya kayak itu. Contoh ekstrimnya. Ya. Nyangoni putune wis ra iso, nyekel putune ra iso, kowe ngopor yang kene gitu. Orang-orang yang yang di luar sana sudah ada kecenderungan kayak gitu. Ya. Nah, sehingga nilai guna itu artinya kemanfaatan. Kalau barang itu bermanfaat, maka dia itu bernilai. Meskipun itu tidak halal. Contohnya babi, kemudian segawon dan sebagainya itu dimasak. Kalau ada yang masih ada demand-nya, permintaan, itu berarti dia itu mempunyai nilai guna. Seperti itu. Meskipun diprotes sama pecinta hewan. Nah, tapi kalau masih ada demand, permintaan, maka masih mempunyai nilai guna. Ini yang termasuk kritik terhadap teori yang ini bertentangan dengan nilai-nilai kita. Seperti itu. Marginal teori utility. Jadi kita harus bisa menempatkan marginal teori utility itu dengan sebenarnya. Bahwa marginal teori utility itu artinya teori kegunaan, itu ya, batas kegunaan itu bukan untuk menilai suatu nilai barang, tetapi harga, gitu ya, price, harga. Yang terakhir adalah harga. Nah, harga ini sebagai standar nilai barang. Nah, peran harga dalam kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan. Jadi price ini, teori harga itu sebenarnya universal. Tetapi pada implementasinya seringkali disalahgunakan. Contohnya seperti ini. Kalau kita itu beli barang yang itu hanya keinginan, no problem. Tapi kalau itu sebuah kebutuhan, sebuah kebutuhan, itu nanti akan misalkan dikuasai oleh orang yang sebagai monopoli menguasai barang itu, kebutuhan, harganya naik melambung tinggi, ya pemerintah nggak bisa apa-apa. Contoh, ketika musim paceklik, misalkan sumber air, ini di Afrika ya, contoh di Afrika, sumber air itu dikuasai oleh multinational corporation, MNC dari Prancis, gitu kan. Nah, dia mendistribusikan barangnya dengan harga. Kalau mau dapat air ini ya harus beli, seperti itu. Sementara banyak masyarakat yang tidak bisa membeli, padahal itu sumber air. Sumber air kan milik publik harusnya. Nah, negara bekerja sama dengan multinational corporation itu untuk jualan air agar mendapatkan pemasukan kepada negara. Tapi negara lupa bahwa sumber air ini adalah milik masyarakat, milik rakyat.
Nah, akibatnya apa? Siapa yang bisa mendapatkan air, ya harus bayar. Jadi siapa yang bisa bayar, dia akan mendapatkan air itu. Nah, ini yang bermasalah. Artinya model distribusi dengan harga ini pada barang-barang tertentu itu tidak benar. Itu kan ya. Ini yang perlu dikritik. Seperti itu. Tapi kalau barangnya itu yang sifatnya tidak kebutuhan, hanya keinginan, ya no problem. Ya, demand and supply, permintaan dan penawaran, tidak masalah. Seperti itu. Sementara itu sebagai pengantarnya. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah dua pemateri dan narasumber telah menyampaikan materinya dan banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk mengakselerasi atau mempercepat proses studi kita di Magister Hukum Ekonomi Syariah. Tadi Prof. Klik menyampaikan tentang bahwa teori hukum itu harus diurai ya, didetailkan strukturnya. Di dalamnya ada konsep, proposisi dan teori. Kemudian dari Prof. Solah tadi menyampaikan terkait dengan makro dan mikro ya. Jadi hari ini kita banyak mengambil konsep-konsep kunci. Konsep-konsep kunci, bahkan tadi Prof. Solah menyampaikan berkaitan dengan sempat menyinggung ya, berkaitan dengan teori mana yang bertentangan dengan ekonomi Islam atau yang bertentangan dengan paradigma Islam dan mana yang bisa dipakai, mana yang bersifat universal. Silakan, hari ini kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi dan tanya jawab. Nah, mumpung Prof. Klik juga masih ada di sini. Silakan, satu. Kemudian dari Putri, belum? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Yang pasar modalnya itu pasar sekunder. Bukankah pasar modal syariah itu sekarang juga ada pasar sekunder? Yang bahwasanya jual beli saham itu yang nanti masuk teorinya apakah saham itu menjadi barang, yang teori yang dari Prof. Klik tadi. Barang siapa? Nah itu kan kemudian yang sudah kita pahami sekarang bahwasanya sahamun itu, kepemilikan itu kan boleh diperjualbelikan gitu. Yang pasar sekunder kan kalau di slide-nya Prof itu kan pasar sekundernya kemudian dihapuskan atau dihilangkan sehingga muncul ekonomi makro syariah. Tapi kan dalam prakteknya sekarang ada baik, ada mabiknya, dan mabiknya itu kan sahamnya itu yang kemudian diperjualbelikan, dan itu kalau dirujukkan ke ke doktrin, ke pendapat-pendapat bahkan ulama pun kan sahmun itu kan boleh diperjualbelikan gitu, Prof. Kemudian yang kedua mungkin Prof. Klik, tadi kan juga sebenarnya apa sih perbedaan nanti kalau seandainya kita itu tesis dengan kemudian skripsi. Kalau tadi contohnya dalam praktek di perbankan misalnya di skripsi praktek murabahahnya sesuai dengan murabahah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hukum positif seperti di PBSI dan sebagainya, atau apa sih? Jadi perbedaannya bagaimana gitu Prof antara skripsi dengan tesis itu gitu. Terima kasih. Ini kan, jadi memang saat ini yang nah saat ini kan seperti ini kan, bahwa perbankannya perbankan syariah, pasar modalnya pasar modal syariah. Untuk S1 itu memang antum itu fokusnya ke fikih. Tapi kalau S2 itu harus beyond the fikih. Ada apa ini gitu loh. Maksudnya gini loh. Coba sekarang kita renungkan. Antum punya perusahaan nih. Siapa namanya, Mas?
Jabar. Oke. Mas Jabar bersyirkah dengan Mas Imam. Imam ya, mendirikan perusahaan. Ya. Nah, kemudian perusahaan A ini membutuhkan modal. Gitu ya, modal. Kemudian masuk ke pasar modal, untuk pertama kali dananya akan masuk ke perusahaan Anda. Misalkan yang beli Dr. Isman, Prof. Keli, dan saya. Gitu ya. Udah habis. Sahamnya udah habis nih. Antum dapat misalkan 1 miliar. Taruh kata gitu ya, 1 miliar dana segar. Setelah itu kami bertiga ini jualan sendiri. Ya, satu lot ini 500 lembar ya. Satu lot gitu ya. Yang beli kan ini semuanya, teman-teman Anda ini. Kira-kira ketika terjadi jual beli kemudian barangnya naik, Anda dapat keuntungan enggak? Ya, enggak kan? Sudah terpisah dari Anda. Itulah namanya pasar sekunder. Nah, pada perkembangannya kemudian kami ini itu punya pasar sendiri. Kemudian mungkin biar nilai kami tinggi, saya membuat seakan-akan dia beli. Ya, seakan beli. Wih, ini beli, tak kasih duit nih, tak kasih duit dia. Saya duit beli, terus kan harganya jadi naik. Ya, nah yang lain-lainnya ikut-ikutan, FOMO. Wah, kayak gitu. Dan itu yang pertama. Dan itu sering terjadi kayak gitu. Yang kedua, uang itu hanya beredar di kalangan mereka-mereka saja, tidak menetes ke bawah. Kalau uang itu ada di perusahaan Anda punya karyawan, pegawai, buruh dan sebagainya, mereka akan dapat dan berputar. Barang Anda juga berputar ke masyarakat. Tapi bayangkan kalau di sini, pasar sendiri sini, duitnya kan muter ke sini tok. Dia tidak punya pegawai dan sebagainya, ya muter aja. Naik, ketika naik jual, ketika turun beli, naik jual, turun beli. Itu aja kan ya. Ditambah dengan derivat-derivat lainnya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi secara fikih jual belinya boleh. Gitu kan ya. Tapi ternyata beyond the fikihnya itu ternyata ada macam-macam. Ada gharar, ada tadlis. Ya kan? Bisa dirasakan kan? Ada horornya, ada tadlisnya, ada penipuannya, ada macam-macam lah itu. Trik-trik demikian. Coba jawab pertanyaannya. Untuk S1 sesuai tadi karena yang dipelajari dogmatik hukum, maka kajian-kajiannya itu harus memandang hukum sebagai sebuah lembaga yang otonom. Hukum itu sebuah institusi, sebuah lembaga yang tidak punya hubungan dengan lembaga-lembaga lain di luar masyarakat. Hukum tidak ada hubungannya dengan politik, ekonomi, budaya, agama. Oleh karena itu, kajian-kajian di S1, data utamanya data sekunder, dokumen-dokumen hukum, akad gitu ya, akad, ADART, putusan pengadilan, dan pokoknya dokumen. Lalu dilihat kesesuaiannya dengan norma hukum berdasarkan logika deduktif silogisme. Sehingga keputusannya nanti kita mahasiswa bisa memutuskan akad yang dibuat ini sudah sesuai tidak sih dengan norma yang ada. Sama dengan logikanya hakim. Hakim kan akhirnya memutuskan perbuatan Anda itu perbuatan pencurian atau bukan. Tadi menguji isi dokumen itu sesuai tidak dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal itu tadi. Sehingga misalnya mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam putusan, dalam sebuah putusan yang memeriksa dan memutus tindak pidana pencurian. Nah, pertimbangan hakim ini sudah sesuai tidak sih dengan norma hukum. Jadi tidak membutuhkan data primer. Tidak membutuhkan data yang bersifat empiris yang merupakan perilaku. Itu di S1 sudah cukup seperti itu. Karena itu yang dibutuhkan untuk bisa bekerja secara profesional di bidang hukum. Oke. Nah di S2 jadi beda, melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Kalau ada orang membuat akte perjanjian, maka yang dikaji bukan isi perjanjiannya, tapi bagaimana pelaksanaan dari perjanjian itu. Nanti akan diwawancarai kan, Anda sebagai pembeli sudah membayar harga barang belum? Kalau sudah membayar, sudah menerima barangnya belum gitu misalnya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang S1 kan melihat klausul dalam aktenya sudah mengatur hak dan kewajiban pembeli dan penjual belum? Pembeli punya kewajiban membayar harga barang 1.000. Kalau itu sudah tertulis di akte, berarti ya cukup, berarti sudah sesuai. Tapi kalau di sosiologis yang S2, itu melihat bagaimana pelaksanaan isi aktenya. Jadi data primernya yang kemudian jadi data utama. Tapi melihat itu kan baru deskripsi, baru menggambarkan ada fenomena. Tapi kalau kemudian ternyata misalnya pembeli tidak membayar atau mengapa perjanjian itu tidak terlaksana atau mengapa perjanjian itu terlaksana dengan baik, Anda kan harus bisa menjelaskan. Kenapa sih akad ini bisa berjalan dengan baik? Harus dijelaskan ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Nah baru butuh tadi teori hukum tadi itu untuk menjelaskan oh ternyata ada faktor A, B, C, D sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh teori. Jadi itu nanti tujuan akhirnya untuk memperbaiki, jadi kalau yang S2 itu harus berangkat dari problematikanya menemukan kekurangan di rumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, lalu akhirnya di bagian akhir harus ada tawaran perbaikan terhadap rumusan norma hukumnya. Gitu. Karena memang tujuannya untuk memperbaiki rumusan norma yang dianggap tidak baik. Kira-kira perbedaan. Baik, lanjut Mas Ridho Rabbani dan Mas Rehan yang mau menulis tesis ini. Silakan, Mbak. Ya, Mas Rehan. Siapa lagi? Pertanyaan saya tujukan ke Prof. Kali. Adapun saya kemarin sempat menulis untuk diajukan di ICIF di Unida Gontor, ASEAN International Conference on Islamic Finance. Ya, alhamdulillah abstraknya sudah diterima. Itu terkait pengawasan wakaf, undang-undang pengawasan wakaf dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan Menteri Agama dan peraturan BWI. Nah, yang kerap kali di dalam ketika realisasinya itu sangat kurang atau belum berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan kami, Prof, bagaimana teori yang kemudian perlu dilakukan untuk kami bisa mendalami dalam penulisan tesis kami yang insya Allah harapan kami penulisan artikel ini bisa kami bawa untuk kami dalami dalam tesis kami, Prof. Terima kasih. Ya, kalau teorinya apa agak sulit kalau harus harus membaca. Tapi prinsipnya gini, undang-undang teori yang sekarang jenengan mau asumsi awalnya, fenomena itu akan dilihat sebagai akibat dari persoalan struktural atau sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi secara personal gitu. Itu di dalam sosiologi itu bisa dibedakan dalam dua kelompok besar teori itu. Nah, kalau Anda mau melihat bahwa persoalan dalam melakukan pengawasan wakaf itu merupakan persoalan struktural gitu, nanti harus menggunakan teori-teori yang ada di paradigma strukturalis gitu. Ada teori struktural fungsional misalnya, atau ada teori-teori struktural konflik gitu ya. Jadi nanti yang diteliti itu adalah bagaimana perilaku yang terjadi saat para pihak yang terlibat itu melakukan pengawasan tentang wakaf. Tapi kalau kemudian kita ingin melihat bahwa persoalan pengawasan wakaf itu adanya di level individu,
maka menggunakan teori-teori yang dalam sosiologinya masuk dalam kelompok sosiologi kontemplatif gitu. Tadi menganggap bahwa realitas itu bukan perilakunya realitas itu, tapi apa yang ada dalam psikologi manusia, ada pandangan, pendapat, sikap, persepsi. Nah, kalau itu nanti harus dicari kelompok-kelompok yang masuk dalam kelompok sosiologi kontemplatif itu. Kalau teorinya langsung saya tidak bisa memberikan informasi, harus dicari sendiri ya. Kalau melakukan kritik yang tadi pakai critical legal studies, pakai teori teori critical legal studies-nya siapa? Saya lupa. CLS. Roberto M. Ungar ya kalau nggak salah. Itu kalau jenengan mau itu, yang dikritik itu peraturan perundang-undangannya. Tapi nanti datanya tidak cukup dari peraturan perundang-undangan. Jenengan harus ditambah data dari notulensi pembahasan itu. Jadi harus dicari naskah akademiknya. Jadi harus dilihat perubahan dari draft sampai kemudian jadi undang-undang wakaf itu ada perubahan nggak sih? Itu bisa ditelusuri dari notulensi atau pada saat pembahasan undang-undang. Ya, notulensi itu akan terlihat itu biasanya bagaimana perdebatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan itu, lalu mereka punya tren kemana. Nah, itu harus didasarkan pada asumsi awalnya. Asumsi besarnya ini tadi sepertinya hampir sama asumsinya. Ini kapitalisasi Islam atau mengislamkan kapitalisme. Biasanya pertempurannya ada di situ tuh. Jadi jenengan harus mengangkat sampai ke level ideologi gitu. Jadi akan terlihat gitu. Ini bukan persoalan hanya sekedar mengatur persoalan wakaf, tapi ada upaya-upaya untuk mengkapitalismekan Islam gitu ya. Jadi dalamnya kapitalisme tapi luarnya pakai sorban gitu. Supaya tidak terlihat seolah-olah ulama gitu ya. Tapi dalamnya pakai jas, pakai gitu. Jadi dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Supaya melihat ini pertempuran antara kapitalisme dan Islam gitu. Kalau dengan perspektif yang lebih luas nanti akan gambarnya juga akan menjadi lebih luas. Kita tidak melihat ini sekedar persoalan mengawasi sebuah lembaga ekonomi biasa. Ada pertempuran ideologi di dalam undang-undang yang harus bisa Anda bongkar. Latar belakangnya gitu ya. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar sekarang kan sudah ada di pasal ekonomi 33 juga kan sudah masuk ekonomi kapitalisme gitu. Itu kelihatannya menurun ke undang-undang tuh. Jadi itu perspektifnya diperluas sehingga nanti yang bisa digambarkan akan bisa lebih luas gitu. Tidak terbatas pada sebuah kotak. Ya, Mas. Saya kira kesempatan ya, jadi ada benang kusut ya, dicoba dicari akar masalahnya kapitalisasi Islam atau mengislamkan paradigma kapitalis gitu ya. Jadi jangan-jangan akhir Bu Sri itu bahwa zakat di penerimaan negara gitu ya. Jadi kalau dilihat ya Islam sebenarnya. Nah, ini tugas teman-teman untuk mengembangkan tulisan-tulisan, kritik-kritik supaya ya, apalagi kalau di dalam pedoman tesis kita itu kan memang nuansa tatbik atau penerapan ya, menguji penerapan ini risetnya diharapkan yang empiris. Kemudian sisanya itu memang ya dirasa muqaranah, dirasa tahliliyah dan seterusnya. Ya, jadi hanya 30% gitu. Selebihnya 30% diharapkan memang mengkritik ya, mengembangkan. Mengkritik dalam pengertian mengembangkan secara konstruktif.
Baik, kita beri aplaus untuk dua narasumber kita hari ini. Selanjutnya kami terima kasih atas nama Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah atas kehadiran beliau berdua sehingga kita bisa mendapatkan satu insight pendalaman berkaitan dengan akar masalah apa saja yang ada di bidang keilmuan kita yaitu hukum dan ekonomi. Terima kasih Prof. Kemudian selanjutnya nanti akan ditemani oleh Mas Imam ya. Kemudian untuk kita masih di sini karena saya minta teman-teman sebelum meninggalkan ruangan ini untuk mengisi Google Form yang ada di WA. Jadi baru boleh pulang kalau sudah mengisi Google Form. Kalau belum mengisi berarti belum boleh pulang. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu sekalian, ini kami udah siapkan makan siang dulu Prof. Ini udah siap atau nanti dibawa pulang Prof ya makan siangnya. Ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Prof Sola dan juga Prof Kelik yang telah menemani kita. Pada kesempatan pagi hari ini beliau memberikan insight, pengalaman juga pengetahuan sehingga dengan pengalaman dan pengetahuan tersebut tentu akan menambah wawasan kita sebagai mahasiswa ya, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyusun tesis dan menemukan kebaruan penelitian ya yang barangkali sebelumnya kita tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang hal tersebut, dan mulai dibangun kembali kerangka-kerangka pemikiran tersebut, dan insya Allah akan membuahkan satu topik riset yang menarik untuk diteliti. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya penutup ya, mari kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sambil makanan dibagi untuk makan siang, kami sampaikan insya Allah tanggal 6 ya. Tanggal 6 tanggal 6 hari apa ya? Hari Sabtu ya. Insya Allah panjenengan semua akan disambut oleh Pak Rektor ya di Gedung Pasca di lantai 5. Jadi bukan di sini. Nanti semua mahasiswa Pasca akan disambut oleh Pak Rektor di Gedung Pasca di lantai 5.
Jadi mohon tidak telat ya, karena acaranya agak formal. Acaranya agak formal, agak ya ada inilah, ada protokolernya lah. Jadi mohon hadir sebelum ya 30 menit sebelum acara gitu. Ya. Saya kira demikian teman-teman, terima kasih atas kerawuhannya. Kita ketemu insya Allah tanggal 6 September di Gedung Pasca di Kampus 2 ya. Kampus 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang sudah mengisi Google Form bisa undur diri dari tempat ya.